Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini kita akan masuki chapter 5 yang sekaligus merupakan bab terakhir dari volume 6. Apa yang Hajime lakukan sebelum meninggalkan kerajaan Halleck dan berbagai peristiwa saja yang terjadi pada hari itu. Oke, dan begitu berikut pembahasan light novel Arifureta volume 6 part 4. Setelah mereka mengizinkan Shizuku ikut dengannya untuk menaklukkan labirin, esok harinya, Hajime, Yui, dan Shizuku menuju ke kota untuk memberikan laporan ke guide petualang. Sementara itu, untuk Seiya, Kaori, dan Aiko tetap berada di dalam kastil istana. Saat mereka bertiga sedang menuju guide petualang, Shizuku bertanya ke Hajime, apakah dia telah merawat Kaori sesuai dengan janjinya? Hajime mengatakan, sebaiknya Shizuku langsung saja bertanya ke Kaori dan bukan kepadanya. Namun setidaknya dia telah menepati janjinya dan tidak melakukan hal buruk pada Kaori. Shizuku mendengar jawaban tersebut merasa jika Hajime terlalu protektif pada Kaori. Namun pada saat Shizuku berbalik dari Hajime, Yui memberitahu padanya bahwasannya Hajime itu terlalu baik sehingga dia mudah untuk diserang. Kemudian Shizuku bertanya ke Yui, memangnya siapa yang menyerang Hajime? Yui mengatakan yang menyerang Hajime tidak lain adalah Kaori, yang berhasil diam-diam mencium Hajime saat di labirin Margini. Menurutnya, Hajime perlu waspada juga pada Aiko, yang bisa saja melakukan hal yang sama seperti Kaori. Shizuku mendengar perkataan dari Yui berpendapat jika Hajime itu sama persis dengan karakter protagonis harem. Pada saat mereka mencapai guide petualang, mereka bertiga melangkah masuk dan mengantri di salah satu meja resepsionis. Kemudian Hajime menunjukkan status plate-nya dan dokumen yang membuktikan bahwa dia telah memenuhi tugasnya untuk mengirim Yui dengan aman ke keluarganya di Erizan. Setelah itu, staf yang menerima dokumen tersebut meminta pada Hajime untuk menunggu sebentar, sebab dia akan segera membawa Master Gold keluar dari ruangan untuk bertemu langsung dengan Hajime. Namun sayangnya Hajime menolak permintaan tersebut karena dia ingin memperbaiki palang ibu kota secepat mungkin. Pada saat itu, staf tersebut berjanji pada Hajime bahwa dia akan segera membawa Master Gold secepat mungkin. Jadi Hajime hanya perlu menunggu sebentar saja. Dan beberapa saat setelahnya staf itu kembali dan ditemani oleh Master Gold yang terlihat tua dan dia bernama Balse Laputa. Ketika Hajime dan Balse saling berkelakkan diri satu sama lain, tiba-tiba salah satu petualang bernama Abel ingin ikut dalam diskusi mereka. Kemudian Balse memberitahu pada Abel bahwa Hajime merupakan petualang berperingkat emas. Karena suasana guild mulai terasa ramai, Hajime buru-buru pergi untuk keluar dari guild tersebut. Akan tetapi Abel tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja dan justru mulai memprovokasi Hajime dan memberitahu ke petualang lainnya jika Hajime adalah seorang penipu. Hajime merasa tidak ada gunanya berbicara dengan Abel, jadi mereka bertiga sekali lagi mencoba untuk pergi. Di samping itu, Balse mendengar betapa kuatnya Hajime berusaha menyembunyikan rasa kesalnya pada Abel, jadi dia hanya bisa tertawa. Namun saat Balse ingin memperingati Abel, tiba-tiba muncul seorang pria berotot berpakaian gadis memanggil Hajime dan Yui. Hajime secara efek mencengkram senjatanya dan dalam posisi bertarung. Pada saat itu semua orang berbalik dan melihat Abel yang berjuang melawan pria itu. Tetapi dia tetap tidak bisa melarikan diri dan dia meminta bantuan pada Hajime. Sementara itu, Yui yang melihat Abel meminta pertolongan seketika itu berjalan ke arahnya dan menendang kelaminnya. Yui pun kembali ke Hajime dengan ekspresi puas di wajahnya. Kemudian Hajime menanyakan identitas pria tersebut. Dan pria tersebut memberitahu bahwa dia merupakan pria yang sebelumnya pernah ingin menyatakan cintanya pada Yui. Ternyata dia adalah mantan petualang yang menyatakan cinta pada Yui di kota Brook. Karena dia begitu keras kepala, sehingga Yui akhirnya menghancurkan bola kelaminnya. Setelah kejadian itu, dia justru menjadi maiden berotot dan nama dia sekarang adalah Mariable. Mariable yang melihat Shizuku akhirnya memeluknya sampai wajahnya biru. Setelah itu mereka pun berpisah menuju ke tempat generator penghalang. Beberapa saat setelahnya, Shizuku menutul mereka ke aula yang luas di dalam sebuah gedung bangunan. Di tengahnya berdiri artefak silinder dengan lingkaran sihir yang terukir di sisinya. Sejumlah pria dan wanita yang awalnya ditugaskan untuk memperbaiki palang itu juga terlihat kebingungan berkeliaran di sekitar artefak itu. Sementara itu, seorang laki itu bernama Volpen berjalan ke arah mereka dan kemudian Shizuku memberitahu pada Volpen bahwa dia membuat seorang sinergis yang mungkin saja bisa memperbaiki artefak tersebut. Volpen adalah kepala sinergis kerajaan Halleck dan pengrajin terbaik yang dimiliki negara tersebut. Artefak penghalang adalah peninggalan dari zaman para dewa.
dan bahkan dia pun kesulitan menemukan cara untuk perbaikinya. Itulah sebabnya dia merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pria muda akan dapat menyelesaikan tugas seperti itu. Hajime tidak peduli dengan Volpen dan mulai melewati pengrajin lainnya. Pada saat Hajime mencapai reruntuhan artefak, dia meletakkan tangannya di sebuah pilar. Hajime mengaktifkan Aura Apercial sehingga dia dapat memahami prinsip di balik artefak yang telah melindungi ibu kota selama berabad-abad. Setelah itu, Hajime meletakkan kedua tangannya dan mulai mentransmutasikan mananya ke sebuah pilar tersebut, dan kurang dari 1 menit setelahnya, artefak itu telah diperbaiki dengan sangat sempurna. Kemudian Hajime menuangkan sedikit mananya ke dalamnya untuk mengaktifkan kembali penghalang itu. Seketika itu, seseorang tentara berlari ke ruangan artefak dan melaporkan bahwa lapisan ketiga telah diperbaiki. Shizuku pun tersenyum dan menjelaskan kepada Volpen bahwa Hajime seperti dia yang dipanggil dari dunia lain. Hajime pun mengabaikan mereka dan mulai berjalan menuju ruangan yang menampung artefak berikutnya. Namun saat Hajime ingin pergi, Volpen dan murid-muridnya tidak membiarkan Hajime pergi begitu saja. Di samping itu, Hajime mencoba menendang mereka semua, tapi mereka ternyata keras kepala dan bertahan dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, Hajime terpaksa menggunakan Lightning Field untuk mengejutkan mereka semua. Kemudian Hajime beritahu pada Volpen bahwa dia menggunakan sihir penciptaan bersama dengan sihir transmutasi. Jadi tidak mungkin Volpen dan lainnya bisa menggunakan sihir seperti dia. Hajime pun berbalik untuk meninggalkan ruangan. Namun meski begitu, Volpen belum menyerah begitu saja. Pada akhirnya, Hajime terus berbagi artefak lainnya sambil mendengarkan permintaan dari Volpen dan murid-muridnya. Sehingga Hajime menghabiskan sebagian besar sore harinya dengan bermain petak umpet sembari mencoba melarikan diri ke tempat yang lebih aman dari Volpen dan murid-muridnya. Berita tentang ibu kota telah mencapai kastil istana. Semua sinergis telah meninggalkan kejabatan mereka sekaligus, dan kota telah berubah menjadi kekacauan. Di samping itu, Liliana harus keluar secara pribadi untuk memulihkan ketertiban yang ada. Jadi dia berusaha membuat para sinergis menyerah untuk mengejar Hajime. Sementara itu, Hajime berjalan kembali ke istana dan marah pada Shizuku karena tidak menghentikan Volpen yang merupakan temannya. Di samping itu, Yue yang duduk di samping Shizuku bangkit dan menuangkan secangkir teh untuknya dan mengantar Hajime ke kursinya. Saat mereka sedang menikmati minuman teh, Hajime melihat anak laki-laki berdiri di ujung koridor sambil menatapnya dengan wajah kesal. Sepertinya lelaki tersebut tidak lain adalah pangeran kerajaan Halek yang bernama Lundel SB Halek, yang saat ini kesal pada Hajime karena dekat gadis lain meskipun sudah memiliki Kaori. Hajime melihat Lundel dengan santai mengambil gula batu dan melemparkannya tepat ke dahi Lundel. Lundel pun terjatuh dan merasa kesakitan. Setelah itu, pengawal Lundel masuk ke dalam ruangan dan bergegas menghentikan Hajime. Namun Hajime juga menghentikan pengawal tersebut dan melemparkan gula batu ke arah mereka semua. Pada saat itu, Shizuku terkejut ketika dia melihat Hajime terus menyiksa pangeran dan pengawalnya. Pada saat dia mencoba menghentikannya, Hajime berhenti begitu saja karena kehabisan gula batu dan mengamati Lundel yang berbaring di lantai sambil menangis. Saat itu, Liliana masuk ke dalam kamar dan mencoba memahami situasi yang terjadi. Sementara itu, Shizuku memarahi Hajime karena terlalu berlebihan. Namun Hajime mengabaikannya dan terus meminum tehnya. Liliana yang melihat adiknya menangis mencoba untuk menghiburnya. Dan saat itulah Kaori juga ikut masuk ke kamar mereka. Sementara itu Lundel berusaha menyeka air matanya, sebab bagi Lundel tidak ada lelaki yang ingin terlihat menangis dalam pelukan kakak perempuannya oleh gadis yang dicintainya. Lundel yang melihat Kaori khawatir padanya bertanya ke Kaori, apa pendapat dia tentang dirinya. Kaori mengatakan jika dia iri dengan Liliana yang memiliki adik lelaki, jadi dia berharap memiliki adik lelaki yang nakal seperti Lundel. Lundel yang mendengar jawaban tersebut merasa jika Kaori lebih suka bersama dengan Hajime. Namun dia masih belum mengerti apa yang baik dari Hajime. Kaori mengatakan bagi dia Hajime adalah pria yang paling dicintainya. Adapun hal baik darinya adalah semua hal yang ada pada Hajime. Saat itu Lundel akhirnya mengerti bahwa Kaori sama sekali tidak tertarik padanya. Kaori dengan cemas berusaha mengusap punggung Lundel, tetapi dia menepis tangannya dan berusaha berdiri. Begitu Lundel bangun, dia langsung berlari ke pintu dan mengatakan jika dia benci dengan mereka semua. Setelah itu dia berlari keluar dari ruangan. Di samping itu, Hajime dan Shizuku tertawa ketika mereka melihat Lundel keluar dari ruangan. Kaori berusaha untuk mengejar Lundel, namun Liliana menghentikannya. Kemudian Liliana menutup pintu kamar dan berjalan ke arah Hajime. Tampaknya dia datang ke sini bukan untuk mencari Lundel, melainkan untuk berbicara dengan Hajime.
Kemudian Lana duduk di sebelah Shizuko, sementara Kaori berusaha mendapatkan dirinya di samping kursi Hajime. Ternyata yang ingin Liliana diskusikan adalah rumor yang Hajime minta untuk dia sebarkan mengenai nasib gereja suci. Sepertinya rencana dari Hajime cukup mengejutkan, dan orang-orang mempercayai rumor tersebut. Tampaknya ketenaran Aiko sebagai dewi kesuburan lebih besar dari yang diharapkan. Menurut Liliana, saran Hajime sangat membantunya, jadi dia berterima kasih pada Hajime. Di samping itu, Shizuko bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka diskusikan. Ternyata Hajime telah meminta Liliana untuk menyebarkan rumor tentang kehancuran kuil gereja suci, karena mereka tidak bisa menunjukkan fakta yang ada bahwa katedral telah dihancurkan. Dan semakin cepat istana memberikan penjelasan, maka itu semakin baik. Jadi mereka menyebarkan rumor bahwa Dewa Jahat telah mencuci otak para uskup. Dan Liliana mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang mengkhianati ibu kota kepada ras iblis. Selain itu, Aiko berkeliling memberitahu orang-orang bahwa Dewa Jahat telah berkeliling sambil menyamar sebagai Ehit. Dan jika mereka ingin tetap setia pada ajaran Ehit yang asli, mereka harus berpikir untuk diri mereka sendiri. Sebab jika tidak, mereka akan tersesat. Dengan kata lain, rencana Hajime adalah menciptakan Ehit palsu yang baik. Dengan begitu, dia bisa berpura-pura semua masalah berasal dari Dewa Jahat palsu, yang sebenarnya adalah Ehit yang asli, dan menanam benih keraguan pada orang-orang. Setelah itu, Hajime bertanya pada Yue tentang rencana yang telah dia rencanakan. Menurut Yue, mereka saat ini perlu untuk berhati-hati bagaimanapun juga. Kemudian Yue dan Kaori saling berbisik. Sementara itu, Shizuko tidak bisa mendengar diskusi mereka berdua. Dan sekali lagi, Liliana diabaikan. Hajime menatap mereka berdua dengan waspada. Dia khawatir tentang diskusi rahasia mereka. Sebab setiap kali mereka mulai terlihat dekat satu sama lain, tidak ada yang baik yang terjadi kepadanya. Singkat cerita, malam itu, Aiko berdiri di depan monumen besar untuk menghormati orang yang telah mati di Buota Helek. Banyak prajurit pemberani meninggal baru-baru ini. Dan di dekat monumen tersebut, Aiko melihat sepasang senjata yang dia kenali, yaitu longsword dan tombak yang telah menjadi artefak milik Daisuke Hiyama dan Reichi Kondo yang merupakan muridnya. Kemudian Aiko pun bergerak ketika mendengar langkah kaki menuju ke arahnya. Ketika Aiko perlahan berbalik, dia melihat Hajime yang berjalan ke arah monumen tersebut. Hajime melihat Aiko kebingungan, kemudian mengatakan, bahkan dia merasa sedikit sedih ketika orang yang dia kenal juga telah mati. Kemudian Aiko bertanya ke Hajime untuk siapa bunga yang saat ini dia bawakan. Hajime mengatakan bunga itu dibawa untuk Komandan Melt yang dia hormati. Setelah Hajime memberikan penghormatan pada Komandan Melt, Hajime bertanya ke Aiko, apakah dia akan selalu menjadi gurunya? Jika demikian, maka dia akan mengajukan satu permintaan saja. Permintaan tersebut adalah dia ingin Aiko tetap berada di jalan yang benar dan tetap mempertahankan sisi kemanusiaannya. Sebab bagi Hajime sendiri, Aiko adalah seorang yang paling manusiawi yang masih merasakan semua emosi yang sudah lama Hajime hilangkan. Dan setidaknya Hajime ingin bertindak lebih seperti manusiawi ketika mereka kembali ke Jepang. Aiko yang mendengar permintaan langsung dari Hajime, seketika itu menangis dan bersandar di punggung Hajime. Setelah Aiko selesai menangis, mereka pun kembali ke istana. Pada saat itu Hajime merasa waspada ketika dia melihat Yue dan yang lainnya sedang menunggunya. Seperti biasa, Yue, Shia, Tio, dan Kaori kemudian menyeret Hajime ke kamarnya. Singkat cerita, Tio dan Kaori mengeluh pada Hajime karena terlalu dekat dengan Aiko. Menurut mereka, Hajime perlu berhati-hati tentang apa yang dia katakan ke gadis lainnya, karena itu bisa saja membuat gadis tersebut jatuh cinta padanya. Sementara itu, Hajime mengabaikan mereka dan terus menikmati minuman yang disediakan di pesta tersebut. Setelah itu, Kaoki dan siswa lainnya berjalan ke ruang makan dan menikmati makanan pesta yang meriah. Aiko juga bersama mereka, jadi semua orang yang dipanggil dari Jepang juga ikut berkumpul. Teman-teman sekelas Hajime semua berkeliaran, dan beberapa ada yang ingin mendekati Hajime dan teman-temannya, sementara yang lain merasa tidak nyaman dengan kehadiran mereka. Sementara itu, Kaoki duduk di sebelah Shizuko dan Aiko duduk di seberang mereka. Itu menempatkan Aiko tepat di depan Hajime. Saat Kaoki dan lainnya mulai duduk, para pelayan istana membawakan hidangan utama untuk mereka semua. Ketika semua orang mulai makan, Aiko secara tidak sengaja bertatapan dengan Hajime. Dia pun tersipu malu dan berbalik. Setelah beberapa pandangan, Aiko berbisik dan beritahu pada Hajime untuk tidak memberitahu ke lainnya tentang dia menangis di monumen tersebut. Saat Aiko melihat Hajime menerima permintaan tersebut, Shia menarik baju Hajime dan membawa garpunya ke mulut Hajime. Karena Hajime terbiasa dengan hal seperti itu, dia membiarkan Shia memberinya makan.
Tentu, Tio dan Kaori tidak membiarkan Seiya begitu saja. Keduanya mendorong garpu mereka juga, sambil memberi makan untuk Hajime. Agar adil, Hajime memutuskan untuk makan beberapa makanan dari Kaori dan Tio, lalu berhenti makan. Baik Kaori dan Tio gembira ketika mereka melihat Hajime memakan makanan yang mereka suapi. Gadis-gadis lain mulai saling menjerit, dan sekarang mereka bergosip tentang kehidupan cinta dari Hajime. Pada saat Hajime terjatuh ke dalam jurang, tidak ada yang membayangkan bahwa dia akan kembali dengan harem di kehidupannya. Sementara itu, Kaori yang baru saja melihat Yue meminum darah Hajime menunjukkan tatapan sinis pada Yue. Menurut dia tidak pantas melakukan hal seperti itu saat mengadakan pesta makan malam. Yue mendengar hal tersebut beranggapan dia bukanlah orang cabul, sebab ada yang lebih parah darinya, yaitu Tio, yang sekarang terlihat menjelati garpu yang sebelumnya Hajime pakai saat dia makan. Karena Hajime memarahi Tio atas perilakunya, dia teringat dengan janji yang Hajime buat saat mereka berada di Divine Mountain, sehingga dia meminta pada Hajime untuk menepati janjinya. Kemudian Tio meminta pada Hajime untuk menghukum dia, sama seperti yang dilakukan saat pertama kali mereka bertemu. Seperti yang ditakuti oleh Hajime, semua orang kecuali Yui dan lainnya merasa jijik dengan Tio. Tidak senang karena semua gadis telah memberi makan ke Hajime. Aiko memberitahu ke lainnya tentang kejadian saat mereka pertama kali bertemu dengan Tio, dan apa yang Hajime lakukan pada saat Tio dalam bentuk naganya. Karena kesal, seketika itu Hajime tiba-tiba berdiri dari kursinya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menarik file bunker dari treasure warehouse-nya. Hajime akan beritahu hadiah yang diinginkan, jadi dia akan lebih cepat dari yang terakhir kali dia lakukan. Dan itu akan berakhir begitu cepat, sehingga Tio bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tio yang melihat Hajime mengeluarkan file bunkernya meminta maaf pada Hajime, karena sebenarnya dia tidak menginginkan hal tersebut. Setelah Hajime menyimpan file bunkernya, menurut Hajime, seharusnya Tio mengatakan hal itu dari awal dan tidak perlu bercanda terlebih dahulu, karena bisa saja membuat kesalahpahaman. Dan begitu tampaknya, Hajime akan menghabiskan malam tidurnya bersama dengan Yui dan Tio. Gadis-gadis lainnya mulai bergosip satu sama lain lagi. Sementara itu, para pria bergumam dengan marah dan iri pada Hajime. Setelah itu, Hajime diberi nasihat oleh Aiko tentang betapa tidak pantasnya tidur dengan banyak wanita. Esok harinya, Hajime dan lainnya akan pergi ke Empire bersama dengan Liliana. Dia tidak punya niat untuk berkeliling di ibu kota Empire. Hajime pun bertanya-tanya apa yang akan menunggu mereka di Empire. Kemudian Hajime tersenyum seperti biasanya, tanpa rasa takut sama sekali, dan siap untuk apapun yang mungkin akan terjadi kepadanya. Singkat cerita, di lain tempat, kabut tebal memenuhi hutan Haltina. Lautan pon yang begitu luas itu adalah bagian dari salah satu dari Seven Great Labyrinth. Di dalam pusat hutan Haltina ada tempat yang bernama Fairbergen, yang merupakan kota terbesar dari ras Basement. Dan di dalam benteng kota tersebut, semua ras Basement hidup bersama, dan kota itu telah membuat basis militer terbesar di Haltina. Namun sayangnya, saat ini kota tersebut dipenuhi dengan pohon dan bangunan yang telah hangus terbakar. Penyerangan ke kota Fairbergen telah terjadi, dan sebagian besar warganya juga telah diculik. Pada saat yang sama, seluruh dari ras Haulia mengamati kota yang telah hancur dari atas reruntuhan, dan mereka semua tampak seperti pejuang veteran. Kami merupakan pemimpin unit tersebut meminta sebuah laporan dari salah satu pasukannya. Kemudian seorang kelinci muda memberikan sebuah laporan yang menyatakan bahwa ras kelinci yang bukan dari klan Haulia telah diculik oleh para musuh. Kemudian Cam menyuruh kelinci tersebut untuk mengatur tim pengajar untuk membuntuti musuh mereka. Sementara itu dia akan mengambil komando operasi, dan dia meminta semua orang membentengi pertahanan mereka dan bersiap untuk serangan selanjutnya. Kemudian Cam menyuruh pasukannya mundur dan menerima kehancuran dari kota Fairbergen. Samping itu, mereka berencana membuat pasukan dari Empire menyesal karena telah menyerang hutan Haltina. Pasukan kelinci itu mengabaikan semuanya dan terus meneriakkan jeritan perang mereka. Hajime telah melatih mereka dengan baik, dan kemarahan mereka begitu besar sehingga bisa dirasakan bahkan ratusan mil jauhnya oleh Seiya. Kali ini kembali ke istana Halleck. Telinga kelinci Seiya berdiri dan membuat dia melompat berdiri begitu saja. Hajime berteriak kaget dan Yui dan Tio Kaori semua berbalik untuk melihat apa yang membuat Seiya terkejut tiba-tiba. Kemudian Seiya meminta maaf ke lainnya karena dia merasa jika ayahnya saat ini sedang berteriak. Dia berharap sukunya akan baik-baik saja. Seiya berharap doanya akan mencapai ke keluarganya. Tidak tahu yang terjadi saat ini.
Camp dan lainnya akan bertarung dengan pasukan Empire, dan perang tersebut nantinya akan menimbulkan reaksi di seluruh dunia dan mengubah kedudukan para Beastmen selamanya. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Tidak ada yang bisa meramalkan apa yang akan segera terjadi. Oke, itulah pembahasan akhir dari volume 6 kali ini. Like, share, and see you next time.